bin Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni 'ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah, jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mu'ayyinil ibad fi tahdhibin nufusi wa tazkiyatiha. Alhamdulillah الذي جعل من شاء من عباده متبعين لشريعته Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa wa qalbin la yahsha wa aynin la tadma wa nafsin la tashba innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana a'inna ala tazkiyati qulubina wa tazkiyati nufusina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana Allahumma ya Rabbana ya ghafirad dunubi wa ya mufarrijal kurubi wa ya satiral uyubi isturil uyub waghfirid dunub. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita senantiasa diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga ini pertanda bahwa kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Malam ini seperti biasa majelis hikamnya bersama Ibn Athaillah As-Sakandari, yang sebelum pembacaan kitab hikam tersebut kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya yang telah diringkas oleh Ibn Abi Jamrah, yang kitab tersebut masyhur dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mohon maaf jika anak kita selalu menyebut Ibn Abi Jamrah, sudah diulang, diingatkan berkali-kali masih salah. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Baik,
Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103 yang diriwayatkan anin Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Matsalul qa'imi ala hududillahi," perumpamaan orang yang berdiri ala hududillahi, pada batasan-batasan Allah. Maksudnya perumpamaan orang yang menegakkan undang-undang Allah, yang menegakkan syariat Allah, wal waqi'i fiha, dan orang yang terjerumus di dalam batasan-batasan tersebut. Jadi ada orang yang berdiri tegak di hadapan larangan-larangan Allah, dan orang yang terjun atau masuk di dalam larangan-larangan Allah. Jadi ada hudud. Hudud ini larangan, ini haram, ini tidak boleh, ini. Maka digambarkan ada dua orang, yang satu konsekuen, tidak mau melampaui batas, tidak mau terjun di dalam kemaksiatan tersebut, kemungkaran tersebut. Satu lagi kelompok yang masuk di dalamnya. Maka di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Yang sekelompok lagi adalah orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Maka dua model ini digambarkan oleh Rasulullah, kamatsali qaumin, seperti satu kaum istahamu ala safinatin, dilotre untuk masuk perahu. Digambarkan perahu itu ada dua tingkat, tingkat atas, tingkat bawah. Untuk bisa menempati tempat tersebut dilotre, sebab kalau tidak dilotre nanti rebutan. Maka yang dapat lotre duluan tinggal di atas, yang lotrenya menyusul tingkat di bawah. Ala safinatin, mereka dilotre untuk menempati sebuah perahu. Ada perahu di atas, dak atas dan bawah. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Fa asaba, maka mendapatkan ba'duhum, sebagian mereka, a'laha, bagian atas perahu, wa ba'duhum, sebagian lagi, asfalaha, bagian bawahnya. Fa kana alladhi fi asfaliha, maka orang-orang yang mendapatkan bagian di bawah itu, idza stasqau, jika mereka ingin minum, ingin cari air, minal ma'i, dari air, marrau, mereka akan melewati ala man fawqahum, orang yang ada di atasnya. Jadi harus lewat, ngambil air di atasnya, kemudian turun lagi. Waqalu, kemudian yang berada di bawah tadi, yang mondar-mandir melewati orang yang ada di dak atasnya, berkata, lau anna, kalau seandainya kita yang di bawah ini, kharaqna, bocorin perahu saja, biar gak usah ke atas. Walam nu'dhi man fawqana, dan kita tidak usah ngerepoti orang yang di atas. Yuk kita bocor aja yuk, biar kita tidak usah ganggu orang yang di atas, nggak ngelewat-lewati, permisi bawa air, nggak enak kan? Kita bocori saja gimana? Nah ini, jadi fa in yatrukuhum, kalau orang yang di atas tadi membiarkan orang yang di bawah bocorin perahu, kira-kira bagaimana? Akan tenggelam semuanya, nanti perahunya akan tenggelam karena dibocorin. Wa ma aradu, kalau mereka orang yang di atas itu membiarkan orang yang di bawah dan membiarkan keinginannya bocorin perahu, halaku jami'an, niscaya hancur semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, akan tapi kalau mereka justru menolong mereka, akhadhu ala aidihim, diambil mereka, ditolong mereka, najau, mereka juga akan selamat. Yang menolong selamat, yang di atas selamat. Wa najau,
Yang di bawah juga selamat, jami'an semuanya. Maksudnya yang di atas dan di bawah juga selamat. Hadis ini Nabi Muhammad, ini indahnya dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahamkan kepada orang itu. Nabi membuat contoh, dan ini ada kelebihan atau cara di dalam kita berdakwah itu. Kadang di saat kita memahamkan kepada orang susah, tapi dibuatkan contoh lebih mudah untuk difahami. Dalam Al-Quran memang disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibul ladina dzalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalau ada orang berbuat zalim di sebuah kampung, nanti akan ada musibah, ya kan? Musibah itu pun akan menimpa kepada orang yang baik-baik juga. Kapan itu? Di saat yang baik-baik diam, tidak mengajak orang yang jahat itu kembali kepada jalan yang benar. Kadang untuk memahami itu susah. Kok bisa ya? Kan gitu. Akhirnya Nabi Muhammad membuat contoh kayak orang di dalam sebuah perahu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian yang di atas tuh kok pengen membocor perahu karena nggak mau repot naik turun bawah ke atas. Coba kalau seandainya keinginan orang yang ada di dak bawah itu dibiarkan begitu saja membocori perahu, niscaya yang di atas pun akan hancur. Ya kayak begitu. Jika kita melihat kemungkaran di kiri kanan kita kok kita biarkan, maka yang akan hancur juga kita semuanya. Tapi kalau orang yang melakukan kemungkaran itu kita tolong, kita ambil tangannya, kita selamatkan, kita bantu, kita ingatkan, maka dia selamat, maka kita pun juga selamat. Ini gambaran yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik umat. Jadi kalau memberikan pemahaman dengan contoh. Jadi contoh itu memahamkan. Lebih dari itu yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita itu tidak pernah tergerak hati kita untuk merubah apa yang ada di kiri kanan kita dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran yang ada di kiri kanan kita, berusahalah bahwa kitalah yang akan merubahnya. Kita yang akan merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi, kalau ada orang melihat kemungkaran, hendaknya dia ada keinginan untuk merubah dengan tangannya, maksudnya merubah secara fisik, langsung ia rubah kalau bisa. Kalau tidak bisa, fabilisanihi, dia menyampaikan kepada orang lain, minta tolong agar bisa mengangkat kemungkaran tersebut. Kalau tidak bisa, maka hatinya ingkar. Dan ingkar ini adhaful iman, paling rendahnya, paling ringannya iman, lemahnya iman adalah cukup ingkar. Yang musibah ini adalah jika ada kemungkaran di kiri kanan kita, sudah tidak pernah ingkar dengan hatinya, alamat bahwasanya kita sudah rusak hati kita. Yang mungkin sekali iman itu bukan saja lemah, tapi tidak ada iman. Maka menumbuhkan kecemburuan dengan adanya kemungkaran yang ada di kiri kanan kita, itu iman. Kita harus bertanya kepada diri kita di saat melihat, mohon maaf, istri yang melanggar syariat, suami yang melanggar syariat, anak melanggar syariat, tetangga, jangan jauh-jauh dulu, sebab ku anfusakum wa ahlikum naro, ada di rumah kita dulu. Kalau ternyata kita tidak ada kerentek di dalam hati kita, tidak tergerak untuk merubahnya, maka ketahuilah bukan lemah iman, akan tapi hilang iman kalau sudah tidak ada kerentek gerak di dalam hatinya. Ada namanya mudahin atau muddahin atau mudahanah. Mudahanah itu adalah orang yang sudah tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ada kepentingan yang sifatnya duniawi di balik itu semuanya. Contoh, kami punya sahabat, kita punya sahabat. Sahabat kita melakukan satu pelanggaran, kemudian kita tidak bisa mengingatkannya. Hanya karena apa? Kalau saya mengingatkan dia, nanti saya tidak ditraktir lagi. Kalau saya mengingatkan dia, nanti saya nggak bisa numpang di mobilnya lagi. Kalau saya mengingatkan dia, mungkin dia tidak ngirim hadiah lagi kepadaku. Mudahin. Ini sifat yang sangat jelek, hina. Nah, hina, sifat yang kotor, sifat jelek. Maka harus ada jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk menumbuhkan jiwa amar ma'ruf nahi mungkar ini, jiwa semangat merubah umat dari tidak baik menjadi baik, pahamilah makna hadis ini. Jangan enak-enak dengan sujudmu,
dengan enak-enak dengan ibadahmu. Kalau ada musibah yang diturunkan oleh Allah di dunia, maka engkau pun akan mendapatkannya. Dan ternyata bukan musibah di dunia saja, ternyata di akhirat mereka pun bakal menuntut. Ahli maksiat yang ada di kiri kanan kita, di akhirat nuntut Allah, nuntut di akhirat. Dia menuntut, ya Allah, ini orang di kiri kananku hanya sibuk dengan sujudnya, tidak pernah mengingatkan aku, padahal aku mabuk di samping rumahnya. Jadi orang yang mabuk di samping rumah kita nanti di akhirat nuntut. Ini orang, ya Allah, hanya kerjaannya sujud, umrah, haji. Aku melakukan kemungkaran di samping rumahnya, dibiarkan, tidak pernah diingatkan. Padahal kalau seandainya aku diingatkan, aku bakal benar selamat lalu masuk surga. Sementara dia tidak pernah peduli dengan urusanku, maka ya Allah, jangan boleh dia masuk surga. Menuntut hak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua orang punya tanggung jawab, mulai dari di rumahnya. Tanggung jawab kita, rumah kita, anak-anak kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita yang kita biarkan dengan kemungkarannya, dan kita tidak mengajaknya kepada kemuliaan istri dan suami kita, sama, itu pun akan menjadikan kita mendapatkan musibah. Bukan dia kok yang kena musibah. Ini yang perlu dipahamkan. Rasulullah menjelaskan, ini lihat, digambarkan perahu. Enggak kamu tok, bukan yang bermaksiat tok yang bakal tenggelam, tapi yang baik-baik pun juga tenggelam. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat pun juga demikian. Di akhirat juga demikian. Sehingga kalau ada kemungkaran di kiri kanan kita, itu harus ada gerakan kita untuk merubahnya. Tentunya yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan bahasa cinta, dengan kelembutan dulu, dengan hikmah, bagaimana cara. Dan kita harus ada rencana-rencana, dan harus ada ide-ide berkembang untuk menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan tetangga-tetangga kita dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita tidak dengan pekerjaan nyata, maka yuk kita menyampaikan kepada orang lain agar orang lain bisa memberikan menolong orang-orang yang terjerumus. Mungkin, mohon maaf, seandainya, sebab kami selalu khusnudon, semoga di kiri kanan masjid ini adalah ahli surga semuanya. Kalau seandainya ada di kiri kanan masjid ini adalah orang yang biasa mabuk, judi dan sebagainya, barangkali kalau kita yang jauh langsung mengingatkan akan menjadi masalah. Atau kalau kita mengingatkan saja langsung, mungkin dia tidak bisa menerima. Tapi kita bisa menyampaikan kepada orang yang sekiranya bisa menyampaikan kepada mereka dengan cara yang lebih bagus. Nah, ini menyampaikan, ini penting. Menyampaikan termasuk bagian daripada menyelamatkan iman yang ada di hati kita. Jadi kalau Anda melihat kemungkaran, tidak boleh Anda diam. Kalau Anda diam, awas, jangan-jangan iman Anda sudah tidak ada. Kalaupun kalau Anda memang tidak punya kemampuan, tapi lidah masa tidak bisa ngomong, menyampaikan, minta tolong kepada orang lain agar menyelamatkan. Wahai saudaraku, di tempat ini ada kemungkaran, di sebuah rumah ini terjadi perzinaan, di tempat ini terjadi mabuk-mabukan. Wahai saudaraku, tolong bantu bagaimana agar mereka bisa selamat, agar mereka tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Sampaikan kepada orang lain, menyampaikan ini agar orang tersebut bisa membantu saudara yang terjerumus, diambil tangannya, maksudnya diselamatkan. Maka ini adalah termasuk menjaga iman. Jadi harus melihat kemungkaran di pinggir jalan, harus disampaikan. Termasuk dalam waktu dekat ini banyak kemungkaran yang akan terjadi. Misalnya bersama tahun baru Masehi, yang anak-anak muda sudah merencanakan bermacam-macam kejahatan di tempat itu, di hari itu, mulai dari mabuk-mabukan dan sebagainya. Maka tanda cinta kita kepada umat, kepada bangsa, kepada pemuda, bagaimana mereka itu semuanya agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada para ustadz semuanya, para pembimbing, orang yang biasa berceramah, semestinya di hari-hari begini selalu mengarahkan pembicaraannya, mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang terjadi, mengingatkan kepada anak-anak muslim agar tidak ikut-ikutan. Lebih baik mereka ke masjid untuk melakukan salat, lebih baik mereka melakukan zikir, jangan menuruti hawa nafsu dengan berhura-hura dan bermacam-macam yang terjadi di situ. Kadang berantem, kadang mabuk, dan mungkin juga perzinaan. Maka ini harus ada upaya-upaya semacam ini. Dan kalau kita membiarkan begitu saja, bisa saja menjadikan penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena apa? Kita bisa melakukannya tapi tidak pernah melakukannya. Baik, di sini ingat, jangan biarkan ada kemungkaran di kiri kanan kita kecuali ada keinginan kita untuk merubahnya. Dan wahai orang yang saat ini berada di dalam kubang kehinaan kemungkaran, wahai hamba-hamba Allah yang saat ini dalam kehinaan kemaksiatan, lihatlah kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sebagai manusia tidak berhak merendahkan Anda, tapi yang kami khawatirkan adalah suatu ketika Allah merendahkanmu dengan siksa. Maka kepada siapapun yang ada di kiri kanan masjid ini misalnya, jika Anda adalah termasuk orang yang jarang sholat, atau mungkin Anda adalah termasuk orang yang mau makan renten, atau Anda mungkin hamba-hamba Allah yang sebetulnya adalah hamba yang kenal Nabi Muhammad, tapi Anda masih sering mabuk, atau mungkin ada yang melakukan zina, maka kami dari mimbar ini, dari menara yang tinggi ini, kami katakan kepada Anda semuanya, ketahuilah bahwa Allah bisa merubah Anda yang hari ini dalam kenistaan. Allah bisa merubah di esok hari Anda menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan apa? Anda mau berurusan dengan Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Kuasa. Kembalilah kepada Allah. Hari inilah waktunya. Hentikan kemungkaran-kemungkaran yang Anda lakukan. Hentikan kejahatan-kejahatan yang Anda lakukan. Dan sungguh siksa Allah sangat mengerikan. Jangan nunggu dikagetkan nanti di alam barzah dengan siksa. Jangan nunggu dikagetkan di padang mahsyar dengan siksa, akan tapi saat inilah waktu untuk kembali. Dan di saat Anda kembali kepada Allah, sungguh sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, sebesar apapun kejahatan yang Anda lakukan, ketahuilah jika Anda kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa Anda semuanya. Wattaibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan tunda esok hari, sebab esok hari belum tentu untukmu. Jangan tunggu minggu depan, jangan-jangan minggu depan adalah bukan untuk kita. Akan tapi hari ini, pada malam hari ini, siapapun yang mendengar suara ini, yang dari hamba-hamba yang jauh daripada kebaikan dan kebenaran, kami berkhusnudzon kepada Allah bahwa bersama suara yang kami sampaikan, bersama suara yang kami sampaikan ini, Allah akan mengirim hidayah kepada Anda semuanya dan kami semua yang ada di masjid ini, sehingga di esok hari kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kalaupun Anda masih berat untuk meninggalkan kemaksiatan yang Anda lakukan, kalau Anda masih berat melakukan kemaksiatan yang Anda lakukan, hari ini juga Anda minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan kemungkaran ini. Yang mendengar suara ini mungkin ada hamba-hamba yang tidak sholat, mungkin Anda yang ada hamba yang pernah mabuk. Kalau Anda masih susah meninggalkan kejahatan itu semua, ngadulah kepada Allah saat ini juga, ya Allah, bencikan aku kepada kemungkaran ini dan jauhkan aku dari kehinaan ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, semoga apa yang kami sampaikan ini akan menjadikan kami terbebas, tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kiri kanan masjid ini, sehingga kelak bisa menjadi ahli surga semuanya. Dan jika ada di antara yang mendengar suara kami ini, jika ada yang terlukai hatinya oleh kalimat kami selama di masjid ini, ketahuilah itu semua karena kami tidak sengaja. Demi Allah, Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati hamba-hambanya. Jika ada kalimat tajam yang kami sampaikan, ketahuilah kami bukan bermaksud merendahkan Anda, sebab Nabi Muhammad melarang kita merendahkan orang lain. Sejahat apapun Anda, sejelek apapun Anda, tidak pantas bagi orang yang baik, apalagi belum tentu baik ini. Orang baik tidak pantas melihat orang yang jahat dengan mata merendahkan. Akan tapi yang seharusnya ada pada kita adalah memandang orang yang melakukan kemaksiatan adalah dengan mata kasih. Jadi kalaupun Anda mendengar dari menara ini kalimat-kalimat yang tajam, kalimat-kalimat yang merendahkan ahli maksiat, ketahuilah bahwa itu tidak kami sengaja dan kami tidak bermaksud merendahkan. Sebab kita dilarang merendahkan hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan, sebab bisa saja dirubah oleh Allah esok hari kita bermaksiat dan mereka dijadikan ahli ibadah. Maka jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Insya Allah yang ada di kiri kanan masjid ini, atau yang
berada di tempat yang tidak yang di luar masjid ini mendengar kalimat-kalimat kami, maka semoga ini bisa menjadikan sebab kemuliaan, sebab kesadaran, sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin tenggelam. Kami tidak ingin tenggelam di lautan murka Allah bersama orang-orang yang bermaksiat. Kita tidak ingin tenggelam di dalam murka Allah bersama orang bermaksiat. Maka pulang dari tempat ini semuanya bersemangat untuk merubah kemungkaran yang ada di kiri kanan kita. Kalaupun Anda belum bisa, maka ingat, di malam hari Anda harus sering memohon kepada Allah. Hadirkan permohonan kepada Allah agar kita tidak ikut tenggelam. Ya Allah, permohonan kepada Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat yang ada di kiri kanan kita. Ingat, sebut namanya di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan, ya Allah masih sering mabuk, ya Allah berikan bimbingan dan petunjukmu di dalam Anda bermunajat kepada Allah di tengah malam. Perlu hal ini kita lakukan agar kita terbebas. Kalau kita merubah dengan tangan kita tidak, menasihati dengan lidah kita tidak, ternyata hati kita pun tidak pernah terenyuh, tidak pernah tergerak, bisa-bisa kita akan dimasukkan ke neraka bersama mereka, kita akan hancur bersama mereka. Mohonlah kepada Allah. Anda melihat tetangga Anda masih hubungan dengan renten, atau dia merentenkan uang, maka doakan, ya Allah, tetanggaku dalam kehinaan renten, maka berikan kesadaran, ya Allah, berikan pengampunan, ya Allah, kesadaran, angkat derajat mereka. Anda melihat anak mabuk, Anda melihat orang yang tidak melakukan sholat, mungkin Anda untuk mengatakan berhentilah kau dari mabuk, Anda belum punya keberanian. Akan tapi memohonlah kepada Allah. Cuman permasalahannya kadang memohon pun tidak pernah, memohon kepada Allah pun tidak pernah. Sehingga kalau memohon pun tidak pernah, tidak ada kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan, boro-boro kita akan melakukan dengan tangan kita. Ketahuilah, kalau kita merubah kemungkaran dengan tangan kita, belum dibarengi dengan rasa atau terenyuh di dalam hati, bisa saja kita berjuang bukan karena Allah. Allahu Akbar, kelihatannya begitu, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak dibarengi dengan hati yang penuh kasih dengan sesama hamba yang melakukan kemaksiatan. Maka ketahuilah, bisa saja perjuangan kita itu bukan karena Allah, hanya pengen dibilang berjuang, dikit-dikit mengatakan Allahu Akbar, jihad, perangi kemungkaran, tapi belum pernah berdoa di malam hari. Ketahuilah, pembohong. Kita perlu hati kita sambung, kita melihat orang lain dengan mata kasih, kita manjatkan doa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan itu semua kita akan terbebas dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Baik, kemudian makna lain yang bisa kita pahami dari ini, di samping itu ada makna berusahalah ya kita di dalam mengajak orang di dalam kebaikan atau memberikan penjelasan kepada orang dengan cara yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Di sini Nabi Muhammad memahamkan dengan membuat percontohan. Jadi dakwah itu pun bisa dengan bermacam-macam cara, yang sekiranya yang penting pesan itu kita nyampe kepada orang yang akan kita seru dan kita ajak dengan bermacam-macam, memanfaatkan media yang ada, berdakwah yang dengan radio, dengan radionya, televisi dengan televisinya, yang berdagang di tempat perdagangannya, subhanallah, yang di pasar ya waktu kerja di pasar, dengan bermacam-macam cara. Intinya apa? Bagaimana pesan itu nyampe kepada orang yang akan kita ajak. Itulah dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari kehinaan murka Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita terbebas dari hukuman di dunia dan di akhirat. Awas, kalau Anda diam saja Allah akan menurunkan musibah. Wattaqu fitnatan, awas dengan musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan, yang tidak akan hanya ditimpakan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat, tapi yang soleh, yang ahli sujud pun ternyata juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan langsung kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-100. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Il anqal. Kita sampai kita hikmah yang ke 122. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Il anqal.
la nihayata limadzammika in arja'aka ilaika wala tafrahu mada'ihuka in adhara judahu alaika. La nihayata, tidak ada ujung dan batas, limadzamika, cercaan dan hinaan untukmu. Jadi engkau akan mendapatkan cercaan dan hinaan yang tidak berbatas, maksudnya luar biasa hinanya. In arja'aka, jika Allah mengembalikan, melepaskan dirimu ilaika, kepada hawa nafsumu, wala tabrau, dan tidak akan berakhir, tidak akan ada ujungnya juga, mada'ihuka, sanjungan-sanjungan kebaikan untukmu, in adhara, jika Allah menampakkan judahu, sifat kemurahan Allah alaika, kepadamu. Di sini ada Allah, ada dirimu, dan di dalam dirimu ada hawa nafsumu. Maka suatu kehinaan yang tidak ada ujung-ujungnya jika Allah menjadikan dirimu itu patuh kepada hawa nafsumu. Di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu sebagian mengatakan nafsu binatang, biarpun tidak pantas, sebab kalau manusia mengumbar hawa nafsunya lebih hina dari binatang. Manusia bukan binatang. Allah berikan kepada manusia nafsu, dan diberi oleh Allah akal, kemudian dia dengan akalnya bisa menerima paham tentang syariat, sehingga manusia yang bisa mengekang hawa nafsunya, memanage atau menundukkan hawa nafsunya, dia akan meningkat kepada tingkat malaikat, bahkan lebih lagi. Tetapi begitu sebaliknya, jika dia mengikuti hawa nafsunya, dia akan bisa menjadi lebih hina dari binatang itu sendiri. Balhun adall, mereka lebih hina. Ulaika kal an'ami, mereka seperti binatang-binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina lagi. Baik, sebelum kita menjelaskan hikmah ini secara panjang lebar, kita harus tahu bahasanya di dalam diri manusia itu ada ilham kebaikan kepada hawa nafsu. Ilham kebaikan kepada diri kita, yang ilham kebaikan itu tentunya kepada hati kita, bukan hawa nafsu. Ilham kebaikan, sebab yang namanya hawa nafsu itu adalah yang dijadikan kendaraan oleh setan, yang dijadikan kontrol setan untuk merusak kita. Sehingga musuh yang paling berat itu kan musuh di dalam selimut. Kalau kita bermusuhan dengan orang yang ada di luar, maka gampang. Tapi kalau musuh kita adalah orang yang bersama kita, paling berbahaya. Karena dia yang sangat tahu tentang kapan waktu lengah kita, kapan kita keluar rumah, dan kapan kita berada di rumah, dan di mana kita meletakkan barang berharga, di mana kita menyimpannya, dan seterusnya. Orang yang bersama kita. Jadi musuh ini yang paling berat, paling susah. Dan itu adalah hawa nafsu yang dikatakan akhbas, lebih kecil daripada sab'ina syaitana, daripada 70 setan. Setan dari luar dari dirimu, tapi kalau sudah hawa nafsumu bersamamu. Dan setan itu calling-callingan dengan yang namanya hawa nafsu itu. Ada kesepakatan untuk menjerumuskan kita, sehingga mengilhami hawa nafsu untuk kejahatan-kejahatan. Falahamaha fujuraha, maka memberikan ilham kepada nafsu ini yang jelek-jelek itu dari setan. Sementara malaikat memberikan ilham yang baik, taqwaha. Yang jelas bahwasanya manusia itu ada naluri di dalam dirinya
untuk kemanusiaan. Di dalam diri manusia itu ada satu jiwa, dan jiwa itu, dan jangan bertanya seperti apa jiwa, dan jangan bertanya seperti apa roh, yang jelas ada pada dalam dirimu. Tiba-tiba kita rindu kepada kebaikan, tiba-tiba kita rindu kepada kejahatan. Itu adalah pengaruh kepada jiwa yang ada pada diri kita. Jiwa kebinatangan dan jiwa kemuliaan. Jiwa kebinatangan itu adalah jiwa atau nafsu kebinatangan, dan nafsu yang sudah ditundukkan menjadi nafsu mulia. Ada pembahasan, ya, para ulama membahas tentang nafsu itu bermacam-macam. Ini kalau kita berbicara tentang nafsu, ini panjang ceritanya. Ada nafsu, itu nafsu namanya aslinya nafsu, hawa nafsu yang ada pada diri kita itu adalah nafsu binatang, atau dalam bahasa Al-Quran ammarah bisu, nafsu binatang. Jadi menjadikan kita nafsu kebinatangan, mendengki, menginginkan ini. Ammarah bisu, mengajak kepada kebaikan. Dan kemudian sebutkan juga, kalau sudah nafsu ammarah ini kita ingin tingkatkan, kan ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada nanti nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang diridhai oleh Allah. Untuk sampai ke sana itu ada perlu proses. Pertama adalah nafsul ammarah bisu. Semuanya nafsu ammarah bisu. Inna nafsal ammaratun bisu. Wa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Perlu kita tundukkan, kita lawan. Nafsu kebinatangan ini kita lawan. Lawamah. Sehingga nafsul lawamah itu nafsu yang senantiasa kita tuduh. Awas, aku tidak boleh mengikutimu. Nafsul lawamah ini membuat peningkatan, bukan ammarah bisu tapi lawamah. Kita caci, pokoknya jangan dituruti hawa nafsu. Saya ingin makan lebih, stop. Saya ingin berdandan lebih, stop. Saya ingin membeli sesuatu yang tidak perlunya, stop. Hawa nafsu, mukhalafatul hawa. Sampai nanti kalau sudah kita membiasakan melawan hawa nafsu kita, nafsu ini akan mudah menerima ilham. Nafsu al-mulhamah fa'alhamaha taqwaha. Nah, ini adalah tingkatan. Kalau bicara, ini gambaran secara ringkas saja, sebab tujuan kita bukan itu. Kalau sudah mendapatkan mulhamah, nafsul lawamah, mulhamah, nanti sampai kepada nafsu itu yang nafsu yang radiyah, rela. Radiyah itu rela dengan apa yang Allah berikan dia. Di saat ia kaya mudah bersyukur, di saat melarat lihat, tidak pernah dia diperbudak oleh kemiskinannya sehingga dia mengambil segala cara. Tidak, dengan kekayaannya pun dia tidak menjadi orang yang rakus karena dia bisa berbuat dengan kekayaannya. Tidak, maka radiyah, dia rela, benar. Setelah itu mardiyah, Allah pun rela dengan ini. Sampai nanti ada nafsul kamilah. Kamilah itu adalah sempurna, sempurna nisbi. Maksudnya adalah apa? Nafsu para kekasih Allah, nafsu yang sempurna. Yani minan nasi rijalun kamilun. Rasulullah menyebut bahasanya ada dari manusia itu orang-orang yang sempurna di dalam mendidik hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Baik, intinya ada nafsu yang ammarah bisu, nafsu kebinatangan. Dan kalau kita cermati, ketahuilah binatang itu, sejahat-jahatnya binatang itu tidak seperti manusia kalau jahat. Binatang itu diberi oleh Allah namanya gharizah, bukan hawa nafsu, bukan nafsu yang namanya nafsu apa yang kita sebut kalau bahasa Arab itu gharizah. Itu memang Allah memberikan kepada binatang tersebut keinginan untuk namanya apa, senang kepada lawan jenis, lalu melakukan satu hubungan, kemudian hamil dan seterusnya. Itu adalah binatang, pengen makan. Tapi lihat, binatang itu kalau sudah kenyang, biarpun itu binatang jahat, nggak akan berbuat jahat lagi. Binatang itu, lihat, binatang itu biarpun jahat, ular kalau sudah kenyang sudah diam, tidur dia. Harimau lihat, kalau sudah kenyang melihat apapun ya paling ya gitu, tapi tidak berkeinginan untuk memakannya. Sama binatang itu. Termasuk urusan seks pun demikian. Tidak pernah binatang itu sampai, kalau manusia lihat musuh, nafsu seks dibangkitkan dengan nonton hal-hal yang membangkitkan syahwat, terus macam-macam. Kalau binatang tidak, selagi ada keinginan selesai. Bahkan lihat, kalau sudah betinanya itu ngandung saja sudah tidak ada mereka. Sehingga binatang bisa saja sepanjang waktunya tidak melakukan hubungan seks. Binatang, tapi kalau manusia lihat diperbudak, kalau sudah diperbudak, hina lagi lihat. Mulai dari hubungan seks, ngumpulkan tidak cukup yang dimakan hari itu, lihat, dikumpulkan kalau seolah-olah hidup seumur hidup.
punya ini, rakus, merebut harta saudaranya. Memang ada harimau merebut makanan saudaranya, harimau. Kadang-kadang kita melihat kejam betul ya harimau ini merebut makanan saudaranya. Dia kalau sudah kenyang beres. Tapi kalau sudah orang rebutan waris bukan urusan kenyang, urusan bangun rumah, urusan mobil, urusan mewah. Jadi begitu busuknya manusia, disebutkan banhum abal. Kalau sudah manusia busuk diperbudak oleh hawa nafsunya, maka dia lebih hina dari binatang. Maka ini yang harus kita paham. Bal wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Siapa yang lebih hina melebihi dari orang mengikuti hawa nafsunya? Mengikuti hawa nafsu hina. Bi ghairi hudan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini yang disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, lihat, ada manusia yang oleh Allah diserahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah, sehingga apa? Kerjaannya hanya diperbudak hawa nafsunya. La nihayata limadamika. Tidak ada ujung celaan untukmu, kehinaan untukmu, kalau ternyata Allah tidak berikan taufik kepadamu, tidak berikan bimbingan. Arja'aka, Allah mengembalikanmu ilaika, kepada dirimu sendiri. Maksudnya menjadikan diri mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Jadi kalau ternyata ada orang yang tidak kembali kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tapi yang jadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya, kepatuhannya bukan kepada Allah tapi kepatuhan kepada hawa nafsunya, maka ketahuilah kehinaan untuk orang tersebut adalah kehinaan yang tidak berujung. Terus habis ini dia melakukan dosa ini, besok melakukan dosa itu, tambah lagi dosa ini, terus karena hawa nafsunya. Tapi begitu sebaliknya, la tafrah, tidak akan selesai, tidak akan ada ujungnya. Madahiuka, sanjungan-sanjungan untukmu, in adharal, jika Allah telah menampakkan kemurahan Allah kepadamu dengan hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah diangkat, dibimbing oleh Allah, Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi may yunib, yang telah diambil oleh Allah untuk dimuliakan. Lihat, nggak ada ujungnya. Hari ini sedekah, besok ditemukan dia sholat, habis sholat dia rindu sholat, habis sedekah dia sedekah lagi, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Lihat, itulah pujian dan sanjungan yang tidak ada akhirnya. Ini dua model manusia. Manusia yang oleh Allah dibiarkan sehingga dia patuh dengan hawa nafsunya, dan orang yang ditolong oleh Allah sehingga dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini model manusia. Kemudian yang perlu kita ketahui, bagaimana kita sampai kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sederhana. Selagi engkau sudah terlepas dari yang pertama, maka engkau akan masuk yang kedua. Selagi engkau sudah biasa memerangi hawa nafsumu, secara otomatis engkau akan mudah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, al khairul khair fi mukhalafatil hawa, kebaikan yang sungguh merupakan kebaikan yang sangat baik adalah di saat kita punya kebiasaan mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsu. Bukan urusan gede dulu dari yang kecil. Melihat, jujur ya, mohon maaf, kalau kita melihat orang laki-laki, kalau melihat orang cantik, mau tidak mau harus tergoda untuk melihatnya, biarpun tidak ingin menikahinya, karena hawa nafsu yang mengontrol mata kita, ingin melihat. Larang, tahan, Allah, saya tidak boleh ngomong nih, ngomong itu kadang-kadang pengen ngomong jelek, tahan hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu, terus kita memerangi hawa nafsu, sehingga ada satu ilmu namanya ilmu tasawuf. Itu ternyata ilmu itu tidak lain untuk memerangi hawa nafsu, tahdzibun nufus, untuk menghancurkan keberingasan, kebrutalan hawa nafsu itu sendiri. Jadi ilmu namanya ilmu tasawuf, yang biasa juga disebut dengan membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa sih? Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa sih? Penyakit hati itu adalah melalui hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, penyakit hati itu akan melalui hawa nafsu, bukan serta-merta. Jadi orang dengki, orang mendendam, itu juga karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang sungguh mengerikan. Nabi Muhammad mengajari kita berdoa agar kita dijauhkan daripada nafsu yang tidak pernah puas-puas. Dan memang nafsu kalau sudah terus, itu memang tidak pernah puas. Jadi kita minta perlindungan daripada kita mematuhi hawa nafsu kita. Disebutkan dalam Al-Quran banyak cerita tentang orang yang menuruti hawa nafsunya, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi hina.
Neraka jahanam itu untuk siapa? Disebutkan, walaqad dara'nal jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah aku ciptakan yang namanya neraka jahanam itu untuk banyak dari bangsa jin dan manusia. Ciri-cirinya kayak apa sih mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak mudah terenyuh dengan kebaikan, tidak pernah rindu kebaikan. Hati yang enggak mudah paham, tidak pernah terenyuh kepada kemaksiatan, tidak pernah terenyuh ada kemungkaran terjadi. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak pernah melihat. Artinya mata ini adalah tidak pernah melihat kebaikan, tidak pernah melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Kalau sudah seperti itu, ulaika kal an'am, kayak binatang. Mata kambing itu punya mata kan? Ya enggak? Kambing punya mata, kambing punya telinga. Jadi kalau kita panggil mbak, dia noleh, ngerti. Tetapi itu pendengaran itu bukan itu tentunya yang dimaksud. Allah menggambarkan pendengaran bukan pendengaran itu kambing dengar. Akan tapi yang maksud dari pendengaran yang dengan mendengar dia lalu belajar. Mendengar lalu belajar, melihat lalu belajar, mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat. Maka kalau ada orang melihat tidak pernah melihat, tidak pernah belajar dari yang dilihat, mendengar tidak pernah belajar dari yang didengar, maka mereka itu kayak binatang, balhum adall, bahkan ia lebih hina lagi. Nah, untuk kita bisa melihat, faham dengan hati kita, kuncinya tetap satu, bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Subhanallah, hawa nafsu itu luar biasa. Hawa nafsu itu kadang mengajak kepada kita kepada kehinaan melalui pintu kemuliaan. Kalau kita sudah berbicara hawa nafsu ini ceritanya panjang. Jadi kadang hawa nafsu itu mengajak kepada kehinaan dengan kebaikan. Harus sholat ke masjid. Orang pada tak sholat ke masjid. Hawa nafsu bagus, soleh. Kita pikir masjid ke masjid beneran, rupanya dia sombong, pengen menghinakan orang lain. Sholat, sedekah. Ini orang tidak membantu semua. Ini saya sedekah 5 juta. Woi, salah. Sederhana sedekah membayar 5 juta, tapi bukan karena hati yang rindu kemuliaan, tapi nuruti hawa nafsunya. Sholat malam 20 rakaat, capek, besok nggak sholat lagi. Itu hawa nafsu yang mengajak. Jadi hawa nafsu kadang mengajak kepada kehinaan dalam bentuk kebaikan. Sehingga kita itu harus selalu cermat dan waspada. Kalau anda melakukan sedekah, ingat hawa nafsumu bisa ngikut-ngikut. Kalau engkau melakukan satu kebaikan, cermati terus, jangan lengah, tuduh terus yang namanya hawa nafsu. Maka kalau orang selalu menuduh hawa nafsunya, maka orang itu bakal selamat. Yang lengah kepada hawa nafsunya akan kecolongan. Lengah, harus tuduh hawa nafsu, dituduh terus. Tidak boleh kita menuruti hawa nafsu. Itu curigai namanya hawa nafsu. Termasuk di saat kita melakukan kebaikan, katakan, ya hawa nafsuku ikut-ikut enggak? Di saat kita melakukan sholat, hawa nafsu ikut-ikut enggak? Haji, hawa nafsu ikut-ikut enggak? Bisa saja haji itu ternyata hawa nafsu yang berkata. Hawa nafsu mengatakan apa? Masa kamu sudah banyak duit belum haji? Kalah dong sama tetangga sebelah. Oh iya ya, saya harus haji. Pak, kita harus haji. Masa kita belum haji, tetangga aja yang tidak punya duit bisa haji. Bukan karena Allah, hanya karena pengen bangga-banggaan. Baik, ini yang bisa kami hadirkan tentang hawa, tentang hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Intinya bahwa ada dua model manusia. Yang kehinaan, cercaan untuknya tidak ada ujungnya. Yang kedua adalah orang yang sanjungan untuknya tidak ada ujungnya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah hawa nafsu kita. Dan orang bisa menilai apakah ini hawa nafsu atau tidak. Itu adalah jika ia selalu sadar bahwasanya jangan-jangan itu godaan hawa nafsu, maka saat itu dia selamat dari hawa nafsu. Ini mencurigai. Jadi kalau ada orang melakukan satu kebaikan, kok sadar jangan-jangan ini godaan hawa nafsu, maka dia selamat dari godaan hawa nafsu. Kalau dia, jangan-jangan ini hawa nafsu ini, saya sedekah ini, jangan-jangan godaan hawa nafsu. Tapi tetap sedekah, kita perangi hawa nafsu kita, maka selamat dia dari godaan hawa nafsu. Jadi yang merasa aman dari hawa nafsu tidak aman. Yang merasa terus curiga kepada hawa nafsunya sendiri, maka dia akan selamat. Segala kemaksiatan yang terjadi mukaddimahnya dari hawa nafsu.
Semua kemaksiatan. Semua kemaksiatan. Syahwat bukan, nafsu bukan hawa nafsu. Nafsu syahwat. Seorang suami punya syahwat menggauli istrinya, itu bukan. Bukan itu, karena itu halal. Beda. Jadi bukan itu yang dimaksud. Kita ingin makan, syahwat untuk makan. Tetapi di saat kita makan berlebihan sampai kita mau mengambil yang haram, itu loh seruan hawa nafsu. Baik, ini saja yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Sungguh kehinaan yang terjadi pada orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya adalah kehinaan yang tidak berujung, bahkan selalu bertambah dan bertambah. Begitu sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang yang oleh Allah dibimbing, dibebaskan dari godaan, dibebaskan dari diperbudak oleh hawa nafsunya, maka kemuliaan untuknya adalah kemuliaan yang tidak berujung. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memerangi hawa nafsu kita dan memberikan kesadaran sehingga kita senantiasa mencermati hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang akhbatu min sab'ina syaitana, yang lebih keji daripada 70 setan. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah melindungi kita semua sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang mulia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan, yaitu 2 penanya dari jamaah bapak-bapak dan 2 penanya dari jamaah ibu-ibu dengan 1 orang 1 pertanyaan. Sekali lagi dengan 1 orang 1 pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya, seseorang itu punya asa, punya cita-cita, punya keinginan, punya sesuatu yang ingin dicapai, dan terkadang kita ini memakai semangat untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya membedakan antara semangat yang hak itu benar-benar dari dalam kolbu kita yang mungkin belum yang bersih lah, dan semangat yang didorong oleh hawa nafsu. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1 penanya kembali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanyakan untuk permasalahan dalam pergaulan saudara, teman, dan lingkungan di sekitar. Apabila kita melayani orang-orang yang mungkin menurut kita itu kurang baik, fasik, jadi orangnya tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, akan tetapi dia begitu baik terhadap kita, begitu santun, ramah, akan tetapi dia mengkhianati Allah. Gimana tanggapan kita terhadap orang-orang seperti itu? Karena dia itu begitu baik dengan keluarga kita misalkan. Dia itu sering membantu, sering menolong, akan tetapi dia itu orang tarikus sholat atau orang-orang yang suka meninggalkan sholat dan orang yang ahli maksiat di luaran sananya. Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau menanyakan mengenai bosop, apakah dia termasuk kemungkaran, Buya? Kebetulan di sekitar perumahan itu kan banyak tanah kosong, dimanfaatkan oleh orang-orang yang dari jauh, dan kehidupannya mereka rata-rata minim, Buya, dan kasar-kasar. Apa ada kewajiban dari penduduk di sekitarnya itu untuk mengingatkan bahwa tanah itu bukan haknya?
kalau diingatkan itu merasa bahwa dia jauh lebih lama tinggal di situ gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali kami silahkan dari ibu-ibu. Kalau tidak ada kami cukupkan. Kepada Bu Yahya kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Masih ada? Sambil lihat. Ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini kan Buya, saya mau tanya ya, bulan ini kan bulan mau menghadapi tahun baru. Kan meniup trompet itu hukumnya haram. Gimana? Meniup trompet itu hukumnya haram. Bagaimana dengan yang membuat trompet sementara orang yang membuatnya itu orang yang nggak punya gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan kepada guru kita semua Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah untuk membedakan bahwasanya ini adalah seruan hawa nafsu atau seruan kebaikan, ilham kebaikan. Di saat kita punya cita-cita yang mulia, kita menginginkan sebuah kebaikan. Kita ingin sebuah kebaikan yang luar biasa, lalu kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kita ingin tahu ini hawa nafsu yang mengajak atau ini adalah seruan dari ilham kebaikan atau semangat niat yang mulia. Maka cara membedakan sederhana, ada rumus yang sangat sederhana bahwa tujuan sebaik apapun kalau kita tempuh dengan cara yang tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu sebaliknya, tujuan yang baik jika kita tempuh dengan cara yang baik, biarpun kita belum sampai ke tujuan tersebut, Allah sudah memberikan pahala. Kalau pemahaman ini adalah kita pakai sempurna nanti, benar tujuan kita. Contoh, ada orang yang pengen jadi dokter misalnya, atau pengen jadi pejabat, apa sih, Pak Kuwu, kayak bupati, wali kota. Ia berkata bahasanya tujuannya adalah mulia. Tujuannya adalah mulia, saya ingin menjadi pejabat, nanti saya akan merubah umat ini, saya ingin membuat, pokoknya segala yang ada sangkut pautnya dengan agama akan saya beresin, kemaksiatan akan saya bongkar, saya hancurkan semuanya. Tujuannya adalah sangat mulia. Dan berjuang dia untuk menggapai tujuan tersebut. Lihat, hawa nafsu atau bukan dia waktu ngomong seperti itu. Kalau memang di dalam menempuh kemuliaan tersebut dia melalui prosedur yang diridhoi oleh Allah, maka tanda itu adalah yang menyuruh bukan hawa nafsu, sehingga dia akan menempuh jalan yang benar dan akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Jalan yang benar, prosedur. Pengen jadi dokter, bahasanya sih fardu kifayah, untuk aku bisa menyelesaikan urusan apa? Umat, jadi menolong umat, fardu kifayah. Tapi di dalam perjalanannya dia menempuh ilmu kedokteran tersebut berpegang dengan syariat atau tidak. Kalau dia melakukan sesuatu yang haram, mungkin mulai dari nyogok waktu sekolahnya, kemudian di situ pun dia jarang sholat, memohon kepada apa pun jarang, maka omong kosong, omongan yang tujuannya tadi adalah bohong. Maka kalau Anda ingin tahu apa yang Anda kerjakan untuk menggapai tujuan yang mulia itu, Anda lihat. Di saat Anda ingin menggapai tujuan tersebut, apa yang Anda lakukan? Mulai dari rezeki Anda, misalnya sebuah tujuan yang membutuhkan tenaga. Tenaga butuh makan. Untuk bisa buat tenaga makan, tentu makannya ada yang halal. Karena dia ingat bahasanya, aku harus makan yang halal agar keluar energi yang bersih, karena aku ingin menggapai sesuatu yang mulia. Tidak usah jauh-jauh contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa saja hawa nafsu. Menuntut ilmu agar orang pinter. Kelihatannya sih khusyuk menghafal dan sebagainya. Pinter tapi ternyata di dalam hatinya itu hanya pengen disebut sebagai orang yang paling alim di dunia. Lihat, kalau orang tujuannya hanya untuk alim di dunia, lihat, dia menggosok sandal temannya, tidak pernah ngambil duit orang lain, terserah, biaya pun tidak pernah mikir. Tapi kalau ada orang menuntut ilmu karena dia ingin selamat, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, tidak mau masuk neraka, lihat, mustahil dia mau makan yang haram. Karena apa? Makan haram adalah sebab masuk
neraka di situ. Jadi bisa dilihat perjalanan menuju kemuliaan tersebut, dia kalau masih lempeng berpegang dengan syariat, kepleset sih iya, tapi balik lagi. Tapi kalau murni nyekolahkan di pondok, tapi dari duit renten, waduh. Nah, insya Allah ini saya titipkan duit, saya rentenkan, yang sebulan kayaknya hasilnya 2 juta nak, buat kamu mondok nak ya. Waduh, ya nggak mungkin dia. Karena apa? Hawa nafsu itu semua mondoknya bukan karena pengen selamat yang sesungguhnya, tapi jelas dimasuki hawa nafsu. Kenapa? Dia itu bukan pengen selamat, tapi hanya pengen menuju sesuatu yang dia tidak sebutkan dengan lidahnya. Ada kebanggaan misalnya apa? Kebanggaan yang sifatnya duniawi itu. Jadi untuk mengecek bahwasanya kita saat ini menuruti hawa nafsu atau tidak, di dalam kita melaksanakannya itu kita lebih berpegang kepada syariat atau tidak. Sama urusan sholat dan sebagainya. Sholat, ngaji bu, ke majelis al-bahjah dengan Buya Yahya, itu bisa hawa nafsu bu. Buktinya apa? Suami minta ditemani lagi sakit, saya nuntut ilmu karena Allah. Nuntut ilmu karena Allah. Ya itu hawa nafsu, kelihatannya baik kayak begitu. Buktinya keluar jati tidak. Atau seorang anak laki-laki yang gagah ngaji, nangis kalau doa. Tapi ternyata pak, ibunya ngomong, nak malam ini nggak usah ngaji nak, Umi sakit, ditemani. Ini saya sayang ketinggalan ilmu Mi. Hawa nafsu nih. Benar pak, karena dia menuju kemuliaan melakukan pelanggaran, melakukan dosa, maka itu adalah hawa nafsu. Baik, inilah yang untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini adalah karena seruan ilham dari malaikat kebaikan, atau ternyata itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah orang baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah, sering membantu kita tapi nggak sholat. Gimana orang semacam ini? Maka ketahuilah, tanda balas bekti Anda kepada orang tersebut adalah justru bagaimana orang tersebut bisa selamat juga di akhirat. Dia memberikan kepada Anda hadiah, Anda membalas hadiah duniawi kecil, dunia dengan dunia. Bagaimana Anda bisa membalas dunia yang diberikan olehnya kepada Anda? Pertolongan itu kan duniawi, menolong Anda, memberi hadiah kepada Anda sakit kasih obat, baik. Maka tanda bakti Anda kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda adalah bagaimana dia bisa selamat di akhirat nanti. Bimbing dia, bawa kepada kemuliaan, ingatkan kepada kebaikan. Mungkin ada keraguan, nggak enak saya nanti kalau saya ingatkan. Ini masuk bab namanya muddahin yang kami sebutkan tadi. Nggak mau ngingetkan takut nanti tidak ditolong lagi, nggak mau ngingetkan nanti takut tidak dikasih hadiah, nggak mau ngingetkan nanti tidak diajak makan bareng. Itu masuk dosa yang gede kita. Dan kemudian jangan suudzon kepada orang baik itu. Orang kalau pada manusia baik itu biasanya lembut hatinya. Maksudnya lembut itu nggak mudah emosi. Jadi yakinlah bahwasanya Allah bakal menolong Anda. Maka Anda sampaikan kebaikan. Kalau memang dia orang pada dasarnya baik, insya Allah kalau diingatkan asalkan caranya benar, dia tidak bakal mudah marah. Dia sudah baik kepada Anda, sering membantu dan sebagainya. Subhanallah, bagus, alhamdulillah sudah sering membantu, sering menolong kepada Anda. Tinggal Anda tingkatkan. Insya Allah kalau Anda ingatkan tidak bakal marah dia. Karena apa? Dia adalah orang yang baik dengan sesama manusia. Tapi kalau orang yang sudah dasarnya dengan manusia nggak baik itu paling susah diatur. Sama manusia nggak benar, buru-buru diingatkan. Tapi tetap kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Anda wajib mengingatkan dia, karena Anda sudah mengambil kebaikan urusan dunia. Yang dikhawatirkan bukan saja dia masuk neraka, Anda termasuk menjadi orang muddahin, yaitu orang yang tidak bisa mengingatkan orang lain hanya karena kepentingan dunia Anda. Bahaya lagi. Jadi diamnya Anda tidak cukup. Karena apa? Anda, wah kalau saya mengingatkan nanti tidak dikasih duit, itu bahaya lagi. Maka Anda harus bersemangat untuk mengingatkan dia. Dan jangan khawatir tentang berhentinya rizki, sebab yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bagi yang belum mampu untuk melakukan itu semuanya, dan karena memang betul-betul belum mampu, mungkin karena orangnya memang sudah terbukti dia susah diingatkan,
permohonan di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang insya Allah bisa membebaskan kita daripada dituntut nanti di akhirat, dituntut di dalam persahabatan. Jadi semua itu ada hak. Di dalam persahabatan itu ada hak. Makanya orang banyak teman itu susah, banyak tuntutan. Semuanya punya hak. Jadi sahabat Anda itu punya hak atas Anda. Anda harus penuhi. Haknya apa? Kalau dia salah, Anda mengingatkan. Jadi jangan dianggap remeh loh ya. Jangan dianggap gampang. Bersahabat itu punya kewajiban-kewajiban. Kalau saya bersahabat dengan 10 orang, berarti saya pun harus berani mengingatkan kepada 10 orang. Jadi semakin banyak sahabat, semakin banyak bertanggung jawab. Kalau Anda berteman dengan kambing dan kucing, aman, tidak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya bertemanlah dengan anjing dan kucing di hutan sana. Tapi kalau Anda berurusan dengan manusia, lihat, anak bakal ditanya. Makanya kalau ada orang tidak punya anak, tidak bakal masuk neraka gara-gara anak. Ya. Tidak pernah lihat, orang yang nggak punya tetangga tidak bakal ditanya oleh Allah gara-gara tetangga, tidak bakal masuk neraka gara-gara tetangga. Jadi manusia ini bakal ditanya, punya hak yang harus kita penuhi. Itulah. Maka kewajiban Anda mendapatkan kebaikan dari dia khususnya, maka lebih wajib lagi karena dia sudah baik kepada Anda. Kenapa Anda tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan yang abadi? Ingatkan dan jangan ragu untuk mengingatkan. Tapi ingat, semua dari upaya zahir kita di dalam mengajak kepada kemuliaan, jangan lupa dahulukan memohon kepada Allah supaya kita terbebas dari yang namanya hawa nafsu tadi. Ada orang dakwah semangat loh ya, wah ceramah, metode dakwah, penyampaian materi yang bagus, wah indah semuanya, tapi ternyata itu bukan karena Allah. Maka kalau begitu, Imam Nawawi mengingatkan, kalau Anda ingin mengajar kepada seseorang, tolong lakukan sholat 2 rakaat kalau bisa, dan doakan orang yang bakal engkau ajar sebelum Anda ngajar. Kalau perlu para ustadz sebelum hadir majlis di siang harinya, malam harinya sudah memohon kepada Allah, ya Allah, esok pagi aku akan hadir di majlis sana itu ya Allah, maka berikan bimbinganmu kepada mereka nanti ya Allah. Terus kita kadang sering sombong, ustadz yang dipikirkan adalah menyiapkan materi yang bagus, mengolah kalimat yang indah, dan gayanya pun kadang-kadang latihan barangkali begitu. Pokoknya bagaimana terpukau orang dengan ceramah saya, tapi dia tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nol, nggak dapat apa-apa. Baik. Kemudian menggosok. Menggosok itu adalah memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya tanpa restu dan izin. Itu namanya menggosok. Dan menggunakan miliknya orang lain atau menguasai miliknya orang lain tanpa izin, dan kita tahu orang tersebut tidak ridho. Ridho itu urusan hati. Tapi menggunakan miliknya orang lain yang tahu dia ridho, maka tidak bisa disebut sebagai nggosok. Sahabat karib yang sangat dekat sudah biasa pinjam meminjam urusan baju, ya, baju, maka tidak namanya nggosok. Tapi kalau orang baru kenal tiba-tiba pakai baju, ya bisa saja marah, ini siapa pakai baju saya. Jadi menggunakan miliknya orang lain sandal sama, dan menggosok itu disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, itu ada termasuk minal kabairi, termasuk dosa gede. Jangan meremehkan. Tidak bisa jadi kiai kalau kerjaannya pakai sandal temannya, itu susah jadi kiai yang manfaatnya. Makanya kami himbau santri itu jangan ngentengin urusan sandal. Gosok sandal temannya, apalagi gosok sandal. Kadang-kadang pondok itu sudah biasa, ulima ridho, pakai kalimat ulima ridho, dia pasti rela. Bukan rela karena Anda sudah capek ketemu teman-teman yang suka pakai sandal. Nggak rela bener. Bagaimana akan rela dia nggak pakai sandal, sandalnya hilang? Ya, jangan sampai kita biasa itu. Apalagi gosok yang namanya tanah. Ketahuilah, sholat di atas tanah gosok tidak diterima oleh Allah. Dan itu dosa. Sehingga kalau orang sudah tinggal di tempat yang menggosok, susah jadi orang baik. Karena ibadahnya pun tidak menjadikan dia baik. Dia semakin hari semakin itu tadi, madam. Cercaan dan celaan akan terus datang bertambah-tambah karena dia menggunakan hak sesuatu yang bukan miliknya. Menggosok, dosa terus. Kasihan, kita doakan orang-orang semacam itu.
Biasanya ada pendatang itu kadang-kadang pakai tanahnya orang seenaknya sendiri. Subhanallah. Biasanya punya ciri khas, sholatnya susah. Ngaji sama tetangga tidak baik, itu umum. Karena apa? Memang bukan sebetulnya dia itu dari asal jahat. Karena apa? Kemaksiatan yang dientengkan menjadikan manusia semakin hari semakin jahat. Mengambil tanah, memakai tanahnya orang, gosok tanah saudara sama. Memakai tanahnya orang hukumnya haram. Harus izin yang baik. Hati-hati. Barangkali Anda yang mendengar suara ini termasuk orang yang pernah menggosok, nggak ada baiknya untuk Anda, bahkan itu mengundang kehinaan-kehinaan. Maka minta izin. Dan yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kita menyaksikan ada tetangga yang menggosok itu. Anda lihat diri Anda. Kalau Anda mampu mengingatkan dengan lidah, maka Anda punya kewajiban mengingatkan dengan lidah Anda. Atau dengan tangan Anda kalau bisa. Kalau tidak bisa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesadaran kepada orang tersebut. Doakan dan doakan dan doakan, itu namanya bentuk ingkar dengan hatinya. Jangan cuek begitu saja, harus kita pikirkan. Banyak kejadian-kejadian masalah menggosok itu. Mungkin di daerah kota ini tidak begitu tampak. Ada pengungsi dari mana masuk satu kampung, wah, bikin rumah di situ ini semuanya. Sudah ditolong, kadang-kadang masih nyuri pisang yang betul ini. Kadang-kadang ditolong. Kadang-kadang nggak pakai izin. Sudah begitu merasa sudah lama pakai di situ, ditanya marah. Memang nasib ahli neraka itu. Sudah hidupnya sengsara di dunia, di akhirat masuk neraka lagi. Maka kita doakan yang banyak orang-orang kayak begitu, suka menggosok, mengambil miliknya orang, menggunakan miliknya orang, bukan mengambil, menggunakan miliknya orang. Kalau mengambil mencuri nanti. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa tadi? Oh, trompet. Budaya. Yang biasa niup trompet itu siapa? Apakah orang Islam biasa niup trompet? Tidak ada di dalam ajaran Islam, bukan sunnah Nabi, bukan sunnah ulama dan sebagainya. Tapi itu sunnahnya orang di luar Islam, dan itu ada makna sendiri. Trompet itu punya makna filosofinya yang ada. Jadi berkenaan dengan trompet di budaya-budaya Yunani, di budaya-budaya orang di luar Islam, termasuk di budaya-budaya yang ada di dalam agama Kristen. Jadi bukan budayanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk merayakan tahun baru Masehi dengan cara-cara semacam ini kita lihat, niup trompet, kemudian apa namanya? Hura-hura dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita ikut-ikutan. Maka harus kita jelaskan kepada anak-anak kita, ikut merayakan tahun baru Masehi itu adalah hukumnya haram, karena di situ terjadi budaya-budaya yang tidak diperkenankan. Maka meniup trompet hukumnya adalah haram. Karena apa? Mengikuti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita mengikuti orang lain, orang-orang di luar Islam, maka kita akan digolongkan kepada mereka. Dan tidak usah dipelintir fatwa-fatwa ini. Tidak ada perlunya kita mengatakan halal. Kalau dikatakan halal tambah nanti membudaya. Sehingga subhanallah, cuman orang awam kadang tidak ngerti, ikut-ikutan saja. Orang awam tidak ngerti, ikut-ikutan. Bahkan suatu ketika ada di pesawat jamaah haji 3 tahun yang lalu itu, pas tahun baru itu mereka lagi pulang haji. Kalau tidak salah jamaah dari Lombok di atas pesawat itu ternyata sama pramugarinya dikasih trompet semuanya. Pas jam 00 di atas pesawat niup trompet. Untung saja tidak jungkel itu pesawat. Dan hal semacam ini apa? Tadi pertanyaannya, ada orang yang jualan bagaimana? Semua yang membuat dan menjual hukumnya adalah haram. Kemudian ada bertanya, kasihan itu yang membuat orang miskin, orang melarat dan sebagainya. Kita doakan semoga dia bisa berjualan selain daripada itu akan lebih berkah. Harus kita katakan bahasanya memang tidak boleh. Karena selagi sesuatu yang haram tetap haram, tidak boleh berubah. Dan ketahuilah rezeki Allah tidak harus melalui trompet. Mungkin ada di antara yang mendengar orang yang sudah telanjur mau jualan trompet, sudah pesan mau belanja lagi. Allah, ketahuilah Allah Maha Kaya. Justru kalau Anda tinggalkan saat ini, maka yakinlah Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lebih bagus. Jangan buat trompet, jual yang lainnya saja. Pindah, hijrah. Sebab ada janji, kalau ada orang meninggalkan kemungkaran karena Allah, urusan pekerjaan Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lebih bagus. Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak akan membiarkan hambanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang menuju jalan Allah, Allah akan permudah itu semuanya.
Jadi menurut trompet, mohon maaf para penjual trompet, kalimat ini adalah bukan dari kami. Para ulama yang menjelaskan yang demikian. Hukumnya adalah haram, yang membuat juga haram, yang jual adalah haram. Lalu bagaimana Anda yang sudah telanjur jualan trompet, didoakan dari majelis ini, insya Allah setelah ini Anda akan berhenti dari jualan trompet, Anda akan cukup dan Anda akan dicukupi rizki tanpa harus dengan jualan trompet. Rizki Allah bisa diambil dari mana-mana dengan cara bermacam-macam, tidak harus dengan melalui trompet. Yang kasihan adalah tidak insaf. Ketahuilah permasalahan orang itu adalah tidak insaf. Jika Anda melakukan satu kesalahan, kalaupun Anda masih melakukan kesalahan tersebut agar ditolong oleh Allah, sadari bahwasanya itu kesalahan, sambil minta ampun, ya Allah mohon ampun saya jualan trompet ya Allah. Insaf itu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau mengatakan ya haramkan lagi, ketahuilah Allah tidak bakal menolong Anda karena Anda telah merendahkan syariat Allah. Anda ngadu, ya Allah aku sudah terlanjur belanja nih ya Allah, ampuni aku ya Allah, maka Allah akan mengampuni. Jangan sombong kepada syariat Allah, sebab yang sombong kepada syariat Allah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bandung melalui Yahoo Messenger. Buya bagaimana, karena mereka juga mendengar, karena acara kita didengar dari penjuru Indonesia bahkan dunia, termasuk dari beberapa radio yang ada di Indonesia banyak merilai acara kita ini. Maka kepada para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Anda semuanya. Bagaimana cara mengembalikan barang yang dulu pernah kita pinjam, akan tetapi barang tersebut ketika akan dikembalikan kehilangan kontak dan alamatnya? Bagaimana solusinya? Bagus, Anda pinjam duit kepada seseorang, tak taunya orang itu hilang. Maka ada dua cara. Yang pertama adalah Anda titipkan kepada orang yang bisa amanat. Intinya bagaimana barang tersebut terlepas dari tangan Anda. Sebab kalau barang itu masih ada di tangan Anda, kalau Anda mati mendadak, itu bakal diwarisi oleh anak-anak Anda. Jadi misalnya saya punya utang 5 juta kepada seseorang, orang itu kok hilang, saya cari nggak ketemu. Agar Anda terbebas apa? Anda cari orang yang amanat. Pak, saya punya utang kepada orang yang namanya si A, Ahmad, dia tinggal di sini dulu, cuman hilang. Tolong ini 5 juta saya titipkan kepadamu, takut saya sewaktu-waktu mati biar tidak diwarisi oleh anak-anak saya. Nanti kalau Ahmad kembali dan ketemu, tolong kasihkan ke dia. Anda lemparkan ke orang lain agar beban untuk orang lain. Satu. Nah, orang lain. Nah, orang lain itu biasanya kalau orang warok juga takut. Tapi orang itu mungkin dia yakin dia bisa mencari Ahmad, akan terima. Baik, saya terima. Atau yang kedua adalah dengan cara Anda sedekahkan saja. Anda berikan ke masjid atau fakir miskin yatim piatu, Anda niatkan untuk orang yang Anda pinjemin. Ya sudahlah 5 juta saya masukkan ke masjid saja, semoga pahalanya kepada dia dan kepada saya. Selesai. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ada di tangan Anda, selesai. Cuman bedanya jika yang kedua ini, kok tiba-tiba Ahmadnya datang, Anda wajib ganti. Nah, intinya satu, pokoknya jangan sampai ada miliknya orang lain Anda nikmati di tangan Anda. Kekikiran itu tidak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya dulu pernah beli barang di swalayan yang cukup besar, kemudian setelah saya bayar, kemudian di rumah saya cek lagi, ternyata ada barang yang belum terhitung oleh kasir tersebut. Bagaimana hukumnya? Wajib dibayar, sebab bukan milik Anda, karena toko swalayannya masih ada, belum, tidak kemana-mana. Sekali Anda membawa barang yang belum dibayar, wajib Anda bayar. Pertanyaan dari Cirebon bahwa apakah istri yang sedang haid boleh bercumbu dengan suami, dengan kita suami? Yang penting tidak, mohon maaf, memasukkan. Baik. Hukumnya mencumbu istri di saat sang istri haid, yang harus diketahui bahwa haram, dosa gede bagi seorang suami yang menggauli istrinya dengan cara memasukkan, bersenggama dengan istrinya waktu dalam keadaan haid, haram, dosa gede. Hati-hati. Dan termasuk, mohon maaf, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya,
Menggauli istrinya dari lubang belakang juga dosa gede, karena itu bukan tempat yang mulia. Jadi kalau ada laki istri dalam keadaan haid, dilarang seorang suami menggauli istrinya dengan memasukkannya. Adapun masalah bercumbu, ulama berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan bahwa fauqal izar, jadi disyaratkan sang istri tetap pakai alas, pakai pembatas, mohon maaf, pakai baju yang wajar, jadi mencumbunya adalah di luar kainnya. Itu pendapat kebanyakan orang. Akan tapi ada pendapat yang kedua, yaitu boleh cumbu apa saja asalkan tidak masuk saja. Intinya jangan sampai masuk, itu saja. Jadi boleh dia bercumbu apa saja, nggak apa-apa pakai pendapat ini. Apa? Karena ini pendapatnya ulama. Jadi boleh kita mencumbui istri dan sebagainya dengan cara bermacam-macam, asalkan mohon maaf tidak masuk ke jalur depan dan jalur belakang. Jalur depan dalam keadaan haid, jalur belakang dalam keadaan di luar haid pun haram. Asal boleh apa saja, selesai. Itu saja hukumnya, ya, dalam keadaan haid. Anak perempuan usia 2 tahun. Dia itu selalu ingin ikut saya sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak dituruti dia merengek nangis. Tapi kalau diajak, dia suka jalan di depan orang yang sedang sholat jamaah. Nggak apa-apa, anak kecil, ya. Hanya memang sebaiknya kalau anak tidak bisa diem, suka membuat keributan dan sebagainya, agak sedikit dijauhkan. Akan tapi membawa anak ke masjid bukan sesuatu yang dilarang, karena Nabi Muhammad sendiri bukan saja membawa, bahkan Nabi pernah sholat ternyata Sayyidina Hasan naik di leher beliau. Waktu itu Sayyidina Hasan umur 3-4 tahun. Jadi ada anak kecil kita bawa, boleh, nggak ada masalah. Akan tapi yang harus Anda jaga urusan kebersihannya, najisnya. Kalau anak perempuan tidak banyak masalah, karena biasa anak perempuan itu adalah yang penting bersih, cuci. Kemudian kalau anak laki-laki yang belum dikhitan biasanya bermasalah, karena belum dikhitan itu ada membawa najis menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi nggak apa-apa, anak kecil dibawa juga ada masalah, ke masjid nggak ada masalah. Ini enggak. Cuman kalau nanti mengganggu karena anak tidak punya akal, maka kita itu akan melakukan satu kesalahan, bisa saja dosa. Maka dari itu harus punya ilmunya. Ilmunya bahwasanya kita menggendong anak di saat kita sholat bukan sesuatu yang dilarang. Menggendong anak waktu sholat, Nabi Muhammad menggendong bayi waktu sholat, waktu sujud diletakkan, waktu berdiri gendong lagi. Ibu-ibu harus paham ini. Jadi sambil sholat gendong anak bukan dilarang, gendong sambil kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Boleh. Nabi Muhammad menggendong bayi, menggendong anak di saat melakukan sholat. Cuman untuk lebih sempurna barangkali ya, kalau anak masih terlalu kecil jangan dibawa, biar sama ibunya saja. Tapi kalau memang sudah mulai ngerti, mulai mendekat usia tamyiz, dilatih untuk kita dekatkan ke masjid. Memang Nabi pernah bersabda, jannibu masajida minas tibyani wal majanin, jauhkan masjidmu dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ternyata dijelaskan di situ adalah anak kecil yang membuat keributan yang tidak bisa didiamkan. Bukan berarti langsung diusir, dipinggirkan saja. Sebab mengenalkan anak ke masjid juga kewajiban. Sebab kalau anak-anak kita tidak kita kenalkan ke masjid, nanti lebih kenal kepada selain masjid, itu lebih bermasalah lagi. Baik. Pertanyaan yang lain? Waktu. Oh, sudah lewat. Sampai sana. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Perayaan ya, kita insya Allah tanggal 18 Safar atau tanggal 31 Desember malam 1 Januari kita insya Allah sama-sama yuk tolong menolong untuk membawa anak-anak kita kepada kemuliaan. Kita ingin memberikan fasilitas kepada anak-anak muda yang biasa turun di malam hari itu ke kota dan alun-alun untuk bisa bersama-sama membaca salawat Nabi SAW dan mendengarkan tausiah di alun-alun nanti insya Allah. Jadi mohon didukung itu, khususnya bagi kaum bapak, bisa mengerahkan saudara-saudara kita untuk bisa menyemarakkan malam itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di alun-alun tanggal 31 Desember atau malam 1 Januari mulai jam 8 hingga jam 1 malam insya Allah. Di situ ada zikir dan sebagainya untuk memberikan memfasilitasi anak-anak yang biasa nganggur, bengong, hanya nunggu jam kosong-kosong sambil ngelamun. Kita ingin hibur mereka, ajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
tanpa trompet tentunya ya, tapi dengan solawat-solawat. Kemudian jangan lupa tanggal 1 Rabiul Awal bulan Maulid, Ahad awal atau tanggal 13 Januari, maulid besar, maulid tahunan di pesantren. Mohon diinformasikan, di pesantren Al-Bahjah di majelis ada maulid. Bawa teman-teman, bawa saudara. Yang belum pernah datang, bawa datang. Mungkin suami kita belum pernah datang, bawa. Barangkali berkat majelis itu nanti akan mudah datang. Anak-anak kita bawa. Acaranya bukan acara pengajian resmi begitu, pengajian bukan pengajian saja, akan tapi di situ nanti ada juga nanti hadroh, kita dengar nasyid-nasyid dan sebagainya. Kemudian kayak semacam silaturahmi besar tanggal 13 Januari atau tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi kita akan punya 2 acara besar, yang satu di alun-alun kota Cirebon menyambut bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Bahjah. Ini saja. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan hati yang bersih. Jauhkan kami dari hati yang kotor, jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari sombong ya Allah. Wahai Zat yang melihat hati hamba-hambanya, wahai Zat yang menyaksikan hati hamba-hambanya, wahai Zat yang lebih tahu tentang hati hamba-hambanya, wahai Zat yang merubah hati hamba-hambanya, maka tetapkan hati kami dalam iman ya Allah, tetapkan hati kami dalam cinta kepada kemuliaan ya Allah, tetapkan hati kami dalam cinta kepada yang hak ya Allah, bencikan hati kami kepada yang batil ya Allah, bencikan hati kami kepada kemungkaran ya Allah, jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu ya Allah, mudahkan kami untuk melawan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, nafsu kami yang ada pada diri kami lebih kecil daripada 70 syaitan ya Allah, maka kami mohon, hawa nafsu adalah Engkau yang menciptakannya, maka Engkau pun yang menundukkannya, maka tundukkan hawa nafsu kami ya Allah, agar kami bisa tunduk kepada syariat-Mu. Jangan sampai diri kami tunduk kepada hawa nafsu kami ya Allah, kami takut itu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami semua ya Allah dengan keinsyafan ya Allah. Jadikan hati kami di saat mendengar kebenaran akan menerima ya Allah, dan jauhkan hati kami dari menolak kebenaran. Siapapun yang mendengar suara ini ya Allah, yang di dalam masjid dan yang di luar masjid, berikan kepada hati mereka hati lembut, hati yang insyaf ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, di saat mereka mendengar kebaikan, jadikan mereka bisa menerima dengan hati mereka ya Allah, dan jadikan mereka orang-orang baik ya Allah. Jika ada yang ada di dalam masjid, yang di kiri kanan masjid, hamba-hambamu ya Allah yang hatinya keras, tidak rindu kepada kebaikan, kami mohon ya Allah, rindukan kebaikan, rindukan kepada kebaikan. Sungguh kami tidak rela ya Allah, jika ada orang yang mendengar suara ini satu pun masuk neraka, kami tidak rela. Kami tidak rela jika ada yang mendengar suara ini mereka berzina ya Allah, kami tidak rela jika ada yang mendengar suara ini mereka mabuk-mabukan ya Allah, kami tidak ingin. Siapapun yang mendengar suara ini, muliakan dengan hidayah-Mu, muliakan dengan taufik dari-Mu, muliakan dengan bimbingan dari-Mu, muliakan dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa, wahai Zat yang maha pemberi taufik ya Allah, wahai Zat yang maha memberi rahmat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat, jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dengan mengikuti hawa nafsu, kehinaan di dunia dengan kemaksiatan ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang haram, jaga anggota tubuh kami dari melakukan yang haram, dan ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami ini ya Allah, hamba-hamba-Mu ya Allah yang mendengar kebenaran akan tapi masih belum bisa mengikuti, maka ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk mengikuti kebenaran yang mereka dengar. Ya Allah, kami ingin yang ada di tempat ini semua adalah ahli surga-Mu. Jika mereka adalah orang yang keras hati sehingga menjadi keras dengan sesama, lembutkan hati mereka dan wujudkan keindahan di rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai
mencintai karenamu. Wujudkan keindahan di masyarakat kami, masyarakat yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, moga ya Allah keindahan di negeri di dunia ini dan keindahan kelak di alam barzah, keindahan di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad, hingga kami bisa meminum di telaga Kausar ya Allah, meminum dari telaga Kausar ya Allah, hingga kami tidak akan haus selama-lamanya, dan juga kebahagiaan keindahan di saat kami berada di surga nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semua yang ada di tempat ini punya hajat, maka kami mohon kabulkan hajat mereka semua ya Allah. Ada di antara hajat mereka ingin punya rizki yang luas ya Allah, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal ya Allah, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ada di antara mereka punya rizki ingin punya anak yang soleh solehah, maka mudahkan mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Ada mereka yang punya rizki ya Allah ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hambamu yang rindu kemuliaan. Jika ada yang hadir ke tempat ini hambamu yang bejat, hambamu yang ahli maksiat, hambamu yang banyak dosa, maka kami mohon ya Allah kehadiran mereka ke tempat ini karena ingin mulia, maka sebesar apapun dosa mereka ampuni ya Allah, sekeras apapun hati mereka lembutkan, sejahat apapun mereka jadikan mereka orang soleh yang kau cintai ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Kami tidak ingin ada yang hadir ke tempat ini, mereka adalah hamba-hamba yang kau murkai. Kami tidak ingin orang yang mendengar suara ini hamba-hamba yang kau murkai ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan. Jadikan kedatangan kami ke sini karenamu ya Allah, bukan karena seruan hawa nafsu kami. Jadikanlah ibadah-ibadah kami karenamu ya Allah, bukan karena menuruti hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah, iman. Dan kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.